Kali ini kita jalan-jalan di Surabaya Barat, tepatnya di mobilnya ada lebih dari satu. Nah, nanti di sebelah gitu ya. Terus di sebelah kiri ini ada. Nah, kalau kita cek sebelah sini, ini juga ada taman teman-teman. Yang banyak hal spesial teman-teman dari rumah ini selain tadi. Halo teman-teman semua, selamat siang, ketemu lagi dengan saya Joshua jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan di Surabaya Barat, tepatnya di Citraland teman-teman ya. Masuk ke klaster Puri Kencana Indah teman-teman. Kalau pertama kali jadi sampai ke sini kesannya kita bukan lagi ada di Surabaya gitu ya, tapi di daerah Batu atau Tretes yang sedikit perbukitan dan pegunungan gitu ya. Kenapa? Karena di sini sangat rindang teman-teman. Kita lihat di sekeliling sini banyak sekali penghijauan dan pohon-pohon yang tinggi gitu ya. Jadi sejuknya dapat meskipun ini siang terik panas gitu ya, tapi tetap rindang dan tetap sejuk teman-teman. Oke, nah di belakang Jadid ini ada satu rumah yang lagi open house teman-teman ya. Rumah mewah, ukurannya 15 kali 17 gitu ya. Dan kita bisa lihat benar-benar kayak villa teman-teman ya. Nanti kita jalan-jalan ke dalam, benar-benar kerasa banget villanya. Tapi sebelum kita jalan-jalan ke dalam, kita bahas dulu lokasinya teman-teman. Lokasi Puri Kencana Lidah ini teman-teman ya, ada di dalam Citraland ya. Ini sangat dekat kemana-mana, kita nggak perlu jauh-jauh dari pusat Surabaya Barat gitu ya. Kita cuman 2 menit aja ke Jiwok. Jadi kalau kita keluar komplek ini, benar-benar banyak sekali makanan, komersial areanya ada di sana semua teman-teman. Terus untuk area pendidikan juga ada UNESA gitu ya, ada UC atau Universitas Ciputra. Terus ada mall juga sangat banyak di sini, ada PTC, ada Landmark dan lain-lainnya. Salah satu hal unik yang ada di rumah ini teman-teman ya, sebelum kita masuk ke dalam, kita disuguhkan dengan jalan yang super besar teman-teman ya. Ini kalau kita lihat untuk jalan ini sendiri gitu ya, ini bisa sampai 2 mobil, tapi sebelah kiri ini masih ada jalan besar teman-teman ya, kira-kira 8-10 meter. Jadi kalau kita jajarin 5 mobil ini masih bisa teman-teman. Oke, meskipun lokasinya dekat ke Surabaya Barat, tapi tidak bising gitu ya, meskipun di sini memang banyak mobil gitu ya, bisa lalu lalang tapi nggak bising. Terus setelah jalan itu ada taman yang super gede teman-teman ya, itu ada beberapa anak-anak yang main basket gitu ya. Jadi memang benar-benar di sini familyable gitu ya. Teman-teman bisa rekreasi juga, bisa nongkrong-nongkrong sore, bisa kumpul dengan tetangga juga, ada spotnya di sana teman-teman. Oke, kita bahas dulu fasadnya teman-teman. Meskipun seperti villa di Batu Tretes gitu ya, tapi di sini tetap kelihatan modern, minimalis teman-teman ya. Kebanyakan nanti mereka pakai warna coklat muda dan coklat tua, terus ketambahan krem sebagai warna netralnya gitu ya. Mereka juga banyak permainan granit di atas sana. Untuk yang area bawah juga tersedia batu alam, granit pun juga ada teman-teman. Dan di sini konsepnya memang nggak pakai pagar ya, non pagar, jadi kelihatan luas dan halamannya tuh letter L teman-teman. Karena ini lokasinya hook gitu ya, jadi ada barat dan utara, dan di sekelilingnya itu ada taman yang super besar untuk bisa main anak dan yang lain-lain. Oke, sekarang yuk kita coba cek ke dalam. Oke, sekarang jadi sudah ada di area carportnya teman-teman. Jadi carport ini dari jalan yang naik sekitar 50-70 sentian gitu ya. Cukup untuk satu mobil dan beberapa motor. Tapi kalau teman-teman butuh carport lagi, mobilnya ada lebih dari satu. Nah, nanti di sebelah kanan itu juga ada carport teman-teman yang menghadap ke utara. Nah, ini kan sekarang kita lagi berada yang di arah barat gitu ya. Jadi ada satu, nanti di sana ada satu juga. Kemungkinan yang di area sana lebih besar daripada ini. Jadi kalau mau naruh motor dan sepeda bisa di sebelah sana gitu ya. Nah, kita lihat dulu di atas ini masih bolong teman-teman. Jadi teman-teman butuh kanopi untuk nutupin mobil di bawah sini gitu ya. Mereka flooringnya pakai semacam keramik batu alam gitu ya. Bagus, keset dan gak licin. Oke, sekarang kita coba ke terasnya. Di bagian teras ini cukup luas teman-teman ya. Jadi untuk mobilisasi kita ya sangat enak, apalagi ketambahan taman yang super besar seperti ini. Di area tamannya sendiri ini sudah dipasang rumput teman-teman, rumput asli ya, jadi ditanam rumput asli. Terus di sebelah kanan itu ada keran, ada meteran air juga. Di sebelah sini ada macam stop kontak ya, kalau butuh alat pelistrikan dan lain-lain bisa di sini. Terus mereka di sini flooringnya pakai granit 60-60 yang marble teman-teman motifnya, jadi kelihatan mewah dari depan. Ya, warnanya nggak neko-neko, coklat tua, coklat muda dan juga krem gitu ya. Terus di sebelah kiri ini ada pintu double door ya, yang cukup megah karena rumahnya juga termasuk rumah mewah teman-teman.
ya. Pintunya dua gini dan ini cakep banget. Mereka pakai pintu kayu bukan pintu aluminium, jadi kesannya kokoh di depan gitu ya. Nah, kalau kita cek sebelah sini, ini juga ada taman teman-teman yang los sampai ke area belakang gitu ya. Nah, kita coba intip dulu. Nah, ini areanya. Nanti kita bakal ke sana ya. Di situ kelihatan juga ada satu carport lagi yang lebih besar daripada yang tadi. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke living roomnya. Let's go. Oke, silakan masuk teman-teman. Jadi selamat datang di area living roomnya ya. Mungkin untuk rumah ini termasuk nggak seberapa besar ukuran living roomnya gitu ya. Tapi nanti kalau kita masuk ke ruang keluarganya itu super besar teman-teman. Oke, nah di sini mereka flooringnya pakai granit 80-80, marble juga tapi warna putih, jadi kesannya lebih mewah gitu teman-teman ya. Terus pinggir-pinggirnya juga sudah di-clean jadi lebih awet. Terus untuk ceilingnya sendiri di sini nanti sampai ke belakang dan kamar-kamar yang lain ini sekitar 3,8 meter teman-teman ya, karena ini bukan double ceiling. Tapi kalau kita nanti ke ruang makan, ruang keluarga itu double ceiling semua, bahkan sampai kamar. Nah, lebih tinggi lagi. Nah, kalau yang di area sini, ini tingginya sekitar 3,8. Jadi masih tergolong tinggi gitu ya. Tapi kalau sampai double ceiling itu nanti bisa sampai 4 meter. Oke. Di sini juga sudah disediakan colokan kalau teman-teman butuh peralatan interior di sini yang butuh lampu dan lain-lain. Juga sudah bisa. Untuk temboknya dicat warna krem semuanya ya. Nanti sampai belakang pun juga warna krem. Jadi oke banget teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke ruang keluarganya. Banyak hal spesial teman-teman dari rumah ini. Selain tadi ada taman yang besar, row jalan besar, suasananya kayak di pegunungan gitu ya. Nah, waktu kita masuk ke dalam rumah itu sangat banyak kaca teman-teman. Jadi kayak siang-siang ini itu cahaya bisa masuk dengan leluasa gitu ya, seperti di pinggir jerit ini sebelah kiri. Ini benar-benar jumbo kacanya ya, jadi kelihatan dari depan tamannya, terus jalannya kelihatan gitu ya. Terus mereka di sini juga pakai kusen warna putih, jadi ngeblend sama temboknya, warna temboknya. Jadi ini oke banget teman-teman. Nah, di ruang keluarga ini ya speknya mereka sama juga, tapi sangat banyak instalasi listrik teman-teman ya. Nah, ini colokan-colokan stop kontaknya banyak banget. Jadi nggak perlu khawatir karena di sini listriknya 5.500 watt ya. Jadi rumahnya besar dan kebutuhan listriknya juga disesuaikan. Nah, untuk di ruang keluarga ini teman-teman, ini double ceiling ya. Sangat banyak, ada 9 lampu yang dipasang di plafonnya gitu ya. Pinggir-pinggirnya nanti juga bisa teman-teman tambahin untuk lampu yang lain gitu ya. Nah, di sini mungkin akan ditambahin juga sebagai ruang makan teman-teman, karena nggak ada lagi ruang makannya. Jadi memang di sini untuk private keluarga gitu ya. Ada ruang keluarga, ada ruang makan gitu ya. Jadi lebih hangat lagi. Nah, di rumah ini teman-teman ya, ukurannya 15 x 17 book, luasnya 253 meter persegi, luas bangunannya 400 meter persegi teman-teman. Ada 4 kamar tidur, 4 plus 1 kamar tidur gitu ya, satunya untuk ART. Dan di setiap kamar tidur itu ada kamar mandinya teman-teman. Jadi kamar mandi dalam semua ya kan, tambah lebih kerasa villanya gitu ya. Nah, sekarang di lantai satu ini ada satu kamar tidur, kita coba cek masuk ke dalam. Oke, sekarang jadi sudah ada di kamar tidur yang pertama di lantai 1 teman-teman ya. Ini ukurannya sekitar 3,5 x 5 meteran, jadi cukup besar untuk kamar tamu di lantai 1 atau untuk kamar orang tua. Kalau teman-teman tinggal sama orang tua ini oke banget karena ada kamar mandi dalamnya juga. Ceilingnya juga oke ya. Kalau kita mentokin sampai area double ceilingnya, ini sekitar 4 meteran teman-teman. Lampunya juga banyak, instalasi listriknya juga oke. Bahkan untuk instalasi AC pun juga sudah ada teman-teman. Jadi super lengkap, kita tinggal masang aja, nggak perlu renov yang berlebih gitu ya. Untuk flooringnya mereka juga sama pakai granit 80-80 warna putih, sudah di-clean juga. Warna temboknya juga sama warna krem. Sekarang kita coba cek kamar mandinya. Ini oke ya, jadi semuanya serba granit teman-teman. Bawahnya granit kasar, pinggirnya sampai atas pun juga pakai granit yang glowing gitu ya. Terus untuk area mandinya juga disesuaikan, dipisahkan, jadi ada kamar mandi basah dan kering. Terus sudah ada kloset duduk, showernya juga udah oke, tempat sabun juga oke. Terus untuk area yang basah ini itu sudah menurun ke bawah, jadi ada saluran pembuangannya lebih oke lagi. Nah, untuk wastafel mungkin bisa ditaruh di sebelah sini, tapi ini belum dipasang ya. Jadi teman-teman bisa pasang sendiri. Nah, pintunya pun teman-teman ini pintu kayu ya, bukan pintu plastik karena rumahnya kan sudah mewah. Kalau pakai plastik ya apa gitu ya, tambah lucu lah ya.
Oke, nah kita coba cek dulu ke sebelah kiri ini ada apa ya kira-kira. Nah, di sebelah kiri ini teman-teman, ini ada ruangan servis area sebelah depan ya, apa ya. Di depan ini, tapi sebelum ke sana kita ke kamar mandi tamu dulu. Jadi ini ada kamar mandi tamu ya. Area masuk ke sini pun juga lebar teman-teman, karena luas banget kan rumahnya ya. Nah, kamar mandi tamunya ini dilengkapi dengan kloset duduk, ada wastafelnya juga, ada mini tempat riasnya gini, ada kacanya. Terus dinding-dindingnya pun juga sudah dari granit teman-teman, putihnya kayak putih lantai ini ya. Cuman di sini lebih banyak bercak abu-abunya gitu ya. Terus pintunya pun mereka pakai pintu kayu, jadi bukan plastik. Oke banget, bahkan sampai kusen pinggirnya ini ya mereka pakai kayu ya teman-teman. Ya, nanti setiap kamar itu beda dengan kusen jendela yang bagian luar. Kalau jendela bagian luar mereka pakai aluminium, di setiap kamar itu mereka pakai kusen kayu ya, jadi elegannya dapat banget. Nah, sebelum kita ke lantai 2, kita nyoba ke service area dulu. Oke, sekarang kita masuk ke service area teman-teman ya. Kita ke part sebelah kanan dulu. Nah, di sini ada dapur yang cukup besar ya, letter L. Terus mereka pakai granit backsplash, dan top table-nya pakai granit ya, warnanya sama coklat tua gitu ya. Nah, ini berhubung lampunya belum bisa nyala, jadi kita lihatnya kayak gini aja. Nah, ini mereka sudah disediakan kompor teman-teman, ada sink juga. Nah, ini bawah sudah di keramik juga, lebih naik gitu ya. Jadi kalau teman-teman masang kitchen set itu sangat lebih aman lagi gitu ya. Terus instalasi listrik pun juga sudah ada, besar, dapur kotor ya teman-teman ya. Kotor dan bersih mungkin jadi satu di sini karena di bagian depan itu nggak ada saluran apa-apa. Jadi kalau mau nambah dapur bersih bisa, cuman kita perlu nambah saluran di area ruang tengah tadi teman-teman. Oke, nah di belakang sini ini ada area servis untuk cuci-cuci baju teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ditatain kayak semacam keramik gitu. Setara gitu ya, ada stop kontaknya, ada kerannya juga, ada saluran pembuangan juga. Jadi instalasinya sudah oke semua untuk servis baju. Terus di bawah sini juga ada semacam spot kecil untuk nyimpan-nyimpan barang yang sesuai sama operasional kebersihan atau servis ya. Nah, di atas ini adalah tempat untuk jemur teman-teman, yang cukup besar juga. Nah, kita sekarang mau lihat ke atas, ayo. Oke, ini adalah area jemurnya teman-teman. Ukurannya besar ya, sekitar 3,5 meter kali 4 meteran, jadi hampir persegi ini. Terus atasnya juga sudah ditutup kanopi, tapi cahaya dan panasnya tetap bisa masuk, jadi tetap bisa kering pakaian kita gitu ya. Terus di sini juga dimentokin sampai atas ini sekitar 4,5 meter sampai 5 meteran ya. Nah, untuk pintu yang ini bakal tembus ke lantai 2, tapi kita nggak mau lewat sini, kita lewat tangga yang utama. Let's go. Area servis yang lain di sini ada gudang teman-teman ya. Jadi kalau bawa tangga tadi belum cukup untuk tempat penyimpanan, di sini teman-teman bisa pakai ruangan ini untuk gudang, memang untuk gudang ya. Dan tinggi juga, ukurannya sekitar 1,5 meter kali 2,5 meteran, oke, dan tinggi teman-teman. Jadi kalau di sini gudangnya kayak dipakein model lemari-lemari gitu masih bisa ya. Di sebelah sini ini ada kamar untuk ART ya. Ukurannya cukup besar, bisa untuk single satu, untuk beberapa lemari pun dan barang-barang ditaruh di sini pun juga bisa teman-teman. Di sebelah sini ada kamar mandi untuk ART gitu ya. Mereka banyak kan pakai keramik sih. Nah, ini baru pakai pintu plastik teman-teman, karena nggak seberapa kelihatan dari luar kan ya. Terus dindingnya juga di keramik semua. Mereka pakai kloset jongkok. Bak mandinya bukan pakai shower tapi pakai gayung biasa gitu ya. Nah, kalau kita buka pintu ini adalah akses ke area carport teman-teman ya. Tadi jadi sudah bilang gitu ya. Nah, ini ukurannya lebih besar daripada yang tadi. Jadi kalau kita taruh mobil besar di sini oke. Mau taruh satu mobil sama beberapa motor atau sepeda pun juga oke teman-teman. Gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini ada taman yang nyambung ke taman depan tadi. Jadi sangat luas gitu ya. Mau lari-larian di sini bisa, mau barbekyuan sangat bisa juga, mau kumpul keluarga juga sangat oke. Dan area parkirnya pun juga sangat banyak teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada acara keluarga, nah di pinggir-pinggir ini itu sangat bisa dibuat parkir juga ya. Nah, untuk row jalan di depan yang kita hadap utara ini ya, ini sekitar 7 meter sampai 8 meter teman-teman. Jadi 2 mobil masih ada space kosong lagi, 2,5 mobil lah. Kira-kira seperti itu gitu ya. Oke, yuk kita coba ke lantai 2.
sembari menuju ke atas teman-teman, untuk area tangga ini sendiri lebar ya, ini sekitar 1,5 meteran lebih gitu ya. Terus di sini mereka pakai pegangannya juga pakai besi. Flooringnya di sini mereka pakai granit ya, modelnya kayak batu alam gitu teman-teman. Jadi mewahnya dapat. Terus sama yang tadi jadi jelasin, banyak sekali cahaya, terutama di area tangga ini juga kebagian teman-teman. Ya, cahaya sekarang bisa masuk. Jadi kalau siang-siang kayak gini, meskipun nggak ada lampu, kita bisa tetap hemat energi gitu ya. Nah, di lantai 2 ini ada kamar 3 ya. Ada 3 kamar tidur yang semuanya kamar mandi dalam. Jadi semuanya master bedroom teman-teman. Nah, kita mau lihat mana dulu nih? Sini dulu deh, yuk. Oke, sekarang jadi lagi ada di kamar yang kedua di lantai 2. Speknya sama teman-teman ya. Tapi ini ukurannya beda-beda. Untuk yang kali ini sekitar 4 meteran lebarnya kali hampir 4,5 meter ya. Jadi hampir persegi gitu. Terus ceilingnya double ceiling, ada kamar mandi dalamnya juga. Terus mereka bagian view ke arah yang ke utara ini teman-teman tadi ya. Jadi kita bisa lihat depannya kita ini rumahnya orang, bukan taman tadi. Terus kacanya juga besar, ada semacam kayak rel besi kayak gini supaya kalau ada anak kecil nggak keblowo gitu ya, nggak jatuh ke depan. Oke, nah di sini ada kamar mandi dalamnya juga. Sekarang kita coba cek. Oke, kamar mandinya juga sama seperti yang di kamar tidur pertama tadi teman-teman. Dinding-dindingnya sudah di keramik semua, terus bawahnya juga sudah pakai keramik. Terus area mandinya dipisahkan, ada sekat kacanya gitu ya. Tempat sabun juga sudah ada, dan klosetnya kloset duduk. Pintunya pun pintu kayu, kusennya juga kayu, jadi oke banget teman-teman ya. Yuk kita coba cek kamar yang lain. Oke, sebelum kita cek kamar-kamar yang lain, ini ada satu akses teman-teman yang tadi kita sudah kunjungi, yaitu akses ke jemuran. Jadi bisa lewat sini gitu ya. Oke, terus pintunya mereka pakai aluminium kali ini karena nggak seberapa penting. Tapi untuk semua kamar mereka pakai kayu teman-teman. Nah, di sini ada area kosong yang cukup besar ya. Teman-teman bisa naruh buffet di sini, bisa naruh sofa, naruh kursi, atau meja kerja juga oke gitu ya. Nah, ini ada 2 kamar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita coba ke sebelah kiri dulu. Let's go. Oke, ini adalah kamar ketiga teman-teman, di lantai 2 lokasinya ya. Terus speknya juga sama, beda di ukuran aja. Ini ukurannya sekitar 4 meter kali 5 meteran ya, lebih besar lagi. Ceilingnya double ceiling, ada kamar mandi dalamnya juga. Untuk area pencahayaannya teman-teman, di sini mereka kebagian lebih banyak ya. Ada yang menghadap ke utara dan juga ada yang menghadap ke barat teman-teman. Di sini. Jadi kedapatan view taman dan kedapatan view tangga depan gitu ya. Terus di sini juga tetap dilengkapi besi-besi seperti ini, jadi kalau ada anak kecil nggak bahaya gitu teman-teman. Nah, kamar mandi dalamnya ini ada di sebelah sini. Kita tutup dulu ya. Nah, ini ada space kosong lagi sebelum kita kamar mandi, jadi bisa dipakai untuk lemari di sini, untuk kita area pakaian, area sepatu-sepatu, tempat penyimpanan di sini juga masih bisa teman-teman. Oke, nah kita masuk ke kamar mandi dalamnya. Speknya juga hampir sama ya, di atas sampai bawah untuk kamar mandi dalam. Granitnya seperti ini, pinggir-pinggirnya. Untuk area showernya juga sudah dibedakan, sudah disekat, ada kloset duduk, dan pintunya juga tetap pintu kayu. Oke, sekarang kita coba ke kamar yang paling besar. Let's go. Oke, ini adalah kamar yang paling besar teman-teman dari rumah ini. Ukurannya 5 meter kali 8 meter untuk ruangan tidurnya saja ya. Tempat untuk ranjang, untuk area wardrobe dan kamar mandi ada lagi nanti. Jadi kalau ditembuskan ke belakang itu sekitar 10 meteran. Jadi 5 meter kali 10 meter gitu ya. Untuk ceilingnya juga sama, ini double ceiling. Terus untuk warna temboknya juga sama, warna krem. Lantainya pun juga sama, pakai granit 80 putih. Terus instalasi listriknya semuanya juga sudah ada teman-teman, di setiap kamar juga hampir sama, sudah ada instalasi untuk listrik juga gitu ya. Nah, kalau yang kamar ini mereka kebagian view yang taman tadi teman-teman ya. Kita bisa lihat depan di sini, dan ketambahan balkon ya. Cuman balkonnya aksesnya nggak dari sini tapi dari lorong yang tadi. Nah, sebelum kita ke balkon, kita coba cek dulu area wardrobe-nya dan kamar mandi dalamnya. Oke, ini adalah area wardrobe-nya teman-teman, lebih besar daripada kamar yang sebelumnya gitu ya. Jadi lemari lebih besar di sini, bisa sangat muat gitu ya. Ada instalasi listrik juga untuk area wardrobe ini, jadi sangat lengkap.
Terus untuk kamar mandi dalamnya ini yang paling lengkap daripada yang lain teman-teman ya. Ada shower, kloset, duduk, dan ada bathtub teman-teman ya. Ini karena lampunya belum bisa nyala jadi agak gelap. Jadi ada bathtub di sini ya. Terus ada kerannya juga, jadi tinggal mandi aja, nggak perlu repot-repot, nggak perlu masang bathtub lagi. Jadi untuk di ruangan yang terakhir ini ruangan yang paling spesial ya, yang paling besar dan fasilitasnya yang paling lengkap teman-teman. Sekarang kita cek balkonnya. Nah untuk area balkon ini teman-teman ya, pintunya ini pintu geser, bukan pintu double door kayak bawah ya. Jadi tinggal digeser aja. Nah ini adalah area balkonnya, nggak seberapa besar gitu ya, letter L. Cuman yang sebelah sana nggak bisa dibuat apa-apa yang pasti, karena terlalu sempit, lebarnya nggak sampai 1 meter. Terus di sini semacam kayak persegi gitu teman-teman, ukurannya sekitar 2 meter kali 2 meteran, 2 meter kali 2,5 ya. Jadi kita dapat view taman yang tadi. Penghijauannya bisa teman-teman lihat, banyak pohon rindang gitu ya. Ini model-model kayak kita di Batu, di Tretes, di Trawas, modelnya seperti ini. Dan lokasinya premium teman-teman. Oke, yuk kita ke bawah. Oke, sedikit review teman-teman, kita lagi ada di Citraland di klaster Puri Widya Kencana. Untuk rumah ini sendiri luasnya 15 kali 17, 253 meter persegi, bangunannya 400 meter persegi gitu ya. Ada 4+1 kamar tidur dan 4+1 kamar mandi. Kamarnya gede-gede banget, living roomnya besar, ruang keluarganya juga besar. Ada 2 carport di sebelah kiri dan sebelah kanan tadi. Terus untuk gudang juga ada 1. Lokasinya sangat premium teman-teman ya. Kita cuma 2 menit aja ke Jiwok, terus ke Rumah Sakit National Hospital, ke UNESA, terus ke PTC juga sangat dekat dari sini. Apalagi kita disuguhkan dengan konsep ya, konsep pegunungan, konsep perbukitan, jadi adem meskipun siang-siang kita lagi ada di Hada Barat ini gitu ya. Nah untuk suratnya teman-teman ya, HGB perorangan gitu ya, listriknya 5.500 dan sudah PDAM teman-teman. Harganya 6,5 M-an aja ya, dengan lokasi yang bagus, konsep yang oke banget, rumah yang baru dan modern. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Juara Rumah Murah SPI supaya teman-teman dapat info terbaru terkini tentang rumah yang bagus dan yang ciamik yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Salah satunya ada di Puri Widya Kencana ini. Thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.